Ini saya Theodosius Adita Febisa Songko dengan NIM 245214017 akan membawakan presentasi dengan materi Theory of Metal Machining pada chapter 20 dengan judul Material Removal Processes. Pengantar materi yaitu definisi material removal sendiri merupakan operasi pembentukan di mana material lebih dihilangkan dari benda kerja awal sampai geometri akhir yang diinginkan. Biasanya dalam proses ini menggunakan pemasian konvensional yang merupakan contoh terpenting dengan menggunakan alat potong tajam untuk memotong material secara mekanis. Pada dunia industri umumnya menggunakan tiga proses machining, yaitu satu pembuatan atau yang disebut turning, dua pengembangan yang disebut drilling, dan tiga penggilingan disebut dengan milling. Machining teknologi yang pertama yaitu pembuatan atau turning. Dan adalah proses pemesinan di mana alat potong mata tunggal digunakan untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja berputar. Tujuan dari turning sendiri adalah untuk menghasilkan benda kerja dengan bentuk silinder. Yang kedua yaitu pengeboran atau bisa disebut dengan drilling. Proses yang dilakukan oleh alat yang berputar dan biasanya memiliki dua mata potong. Alat tersebut gerak diberikan searah dengan sumbu rotasinya ke dalam benda kerja untuk membentuk lubang bundar. Ketiga yaitu penggilingan atau biasa disebut dengan milling. Milling adalah operasi pemesinan di mana benda kerja diupayakan secara perlahan melewati alat silinder yang berputar dengan banyak mata potong. Tujuannya adalah untuk menghasilkan permukaan bidang yang atau bisa disebut dengan permukaan lurus. Pembentukan tatal atau chip formation. Dalam proses pemesinan logam atau metal machining, material dihilangkan dari benda kerja dalam bentuk tatal atau chip. Bentukan datar ini merupakan fenomena kunci yang melibatkan deformasi plastis material dan kerja. Berikut adalah parameter penting yang mempengaruhi geometri pemotongan material. Yang pertama yaitu sudut gerak atau right angle. Sudut ini mempengaruhi arah aliran tatal dan seberapa mudah material dideformasi. Kedua, ketebalan tatal sebelum dan sudah dipotong. Ini adalah ketebalan material sebelum dan sudah dipotong sehingga menghasilkan hasil tatal. Tiga yaitu sudut bidang geser. Sudut pada bidang di mana deformasi geser utama terjadi untuk membentuk kapal. Geser, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tatal. Tatal pada biasanya terbagi menjadi empat, yaitu pertama chip discontinuous. Terjadi ketika material yang relatif keras, misalnya besi cor, diproses pada kecepatan potong rendah. Chip ini seringkali terbentuk dalam segmen-segmen yang terpisah. Yang kedua yaitu chip continue, biasanya menghasilkan permukaan mesin yang baik. Yang ketiga yaitu continuous chip with updates. Jadi saat memproses material berat pada kecepatan potong rendah hingga sedang. Gesekan antara pahat dan chip cenderung menyebabkan sebagian material kerja menempel pada permukaan pahat di dekat mata potong. With updates. Yang keempat, chip gerigi atau serrated chips. Chip ini bersifat semi kontinu karena memiliki tampilan gigi gergaji yang dihasilkan oleh pembentukan chip sinus dengan kedalaman geser tinggi dan rendah yang secara bergantian. Selain itu, proses removal material kan hubungan gaya dan kesamaan meja. Analisis gaya menggunakan diagram gaya yang melibatkan gaya geser, gaya normal terhadap geseran, gaya geser, dan gaya normal terhadap geser. Persamaan meja diartikan dengan lambang ini, perbedaannya yaitu 45 derajat ditambah A yang merupakan sudut gerak atau disebut alfa bagi 2 dikurangi beta dibagi 2. Beta mengindikasikan gesekan antara pahat dan datar. Persamaan ini adalah untuk membuat sudut gerak, gesekan pahat dan datar dan sudut dan geser. Untuk meningkatkan sudut dan geser dapat dicapai dengan meningkatkan sudut gerak atau dengan mengurangi sudut gesekan, misalnya dengan cairan pemotong panas. Selain gaya, sendiri juga membutuhkan hubungan daya dan energi dalam pemesinan. Daya pemotongan atau yang sering disebut dengan P diperlukan untuk operasi pemesinan. P sama dengan FCP, daya potong dikali kecepatan potong. Energi spesifik
dengan U dan daya unit disebut PU merupakan ukuran daya atau yang dilakukan. Nah, untuk membandingkan material yang berbeda, efek ukuran atau size effect merupakan ketika ketebalan tantal persyaratan daya unit meningkat secara signifikan. Contoh, proses gerinda membutuhkan energi spesifik 10 kali lebih tinggi daripada pemisinan konvensional. Selain itu, teknik mempengaruhi kecepatan potong dan cairan pemotong mempengaruhi energi yang spesifik. Suhu pemotongan atau cutting temperature. Pemotongan cutting temperature super panas. Hampir 98% energi yang dikonsumsi dari pemesinan dikonversi menjadi panas. Temperatur yang dibutuhkan biasanya sering melebihi 600 derajat Celcius yang terjadi di antara antar muka pahat dan tatal. Untuk industri biasanya pengukuran suhu paling sering menggunakan teknik thermocouple atau dengan kata lain tool chip thermocouple. Pahat dan tatal bertindak sebagai dua logam berbeda yang membentuk sambungan thermocouple. Dengan sumber kecepatan potong dan disebut trigger equation dengan dapat ditemukan dengan rumus T sama dengan K P pangkat M. Jadi mulai bisa naikkan rata-rata delta T. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya memohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan dalam materi. Terima kasih.